Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat Tokonaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba berbagi tips tentang membangun bisnis sampingan bagi seorang karyawan. Sebelum saya mengutarakan beberapa tips tersebut, saya ingin mengutip sebuah quotes dari seorang Dhirubhai Ambani. Quotesnya adalah, "If you don't build your dream, someone else will hire you to help them build theirs." Kira-kira artinya adalah, kalau kita nggak mau membangun impian kita sendiri, maka orang lain akan merekrut kita untuk membangun impian-impian. Sehingga sudah sepatutnya ketika kita memiliki kemauan dan keinginan serta impian, maka bangunlah impian diri sendiri. Berikut adalah beberapa tips bagi karyawan yang ingin memulai bisnis. Yang pertama, kita harus memahami ikatan kerja dengan perusahaan di mana tempat kita bekerja. Walaupun kita ingin hendak membangun bisnis pribadi, kita tetap harus profesional di tempat kita bekerja. Tidak boleh kita berbisnis menggunakan atau memanfaatkan fasilitas kantor atau fasilitas perusahaan di mana tempat kita bekerja. Tidak boleh kita berbisnis dengan mengambil waktu selama jam bekerja. Bekerjalah secara profesional dan tidak boleh kita berbisnis lantas mengurangi performa kita di tempat kerja. Tetap berbisnislah berbisnis, tapi performa kita di tempat kerja yang sekarang tetap bagus. Tidak ada waktu kerja yang kita pakai, serta kita bisa memenuhi kesepakatan kita dengan perusahaan di mana tempat kita bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin membangun bisnis sampingan, bangunlah dengan memberikan atau meng-hire orang kepercayaan kita. Hire-lah orang yang kita percaya untuk kita tugaskan menjalani bisnis yang akan kita jalani. Karena tidak mungkin kita sebagai karyawan menjalani bisnis secara sendiri, tanpa ada orang yang kita delegate, tanpa ada orang yang melakukan bisnis itu. Kalau kita mungkin memiliki modal yang banyak, maka mungkin dengan mudah bagi kita untuk membayar orang untuk menjalani bisnis itu. Tetapi kalau kita tidak memiliki modal yang cukup, maka sebaiknya kita memanfaatkan diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri atau teman-teman terdekat kita sendiri untuk memulai atau menjalankan bisnis itu. Dan kita harus memastikan yang kita amanatkan adalah orang-orang yang betul bisa dipercaya. Yang ketiga, perhatikan dan pilih bisnis yang sesuai dengan diri kita sendiri. Terkadang kita harus memilih bisnis apa yang paling cocok dengan kita. Dan ini memang perlu waktu, perlu pemahaman, perlu pemikiran, bahkan mungkin kesesuaian dengan diri sendiri. Bisa jadi bisnis kita adalah hobi kita. Bisa jadi bisnis kita adalah kesenangan kita. Akan enak menjalankan sebuah bisnis ketika kita enjoy dalam menjalankan bisnis itu. Kita menikmati dalam melakukan bisnis itu. Sehingga rasa capek yang terjadi dalam menjalankan bisnis itu bisa menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Yang keempat, cari modal untuk berbisnis secukupnya. Manfaatkan masa kita bekerja untuk mengumpulkan modal. Jika perlu, kita memiliki timeline berapa lama kita harus bekerja, sehingga kita memiliki semangat, memiliki spirit yang cukup tinggi untuk mencapai timeline tersebut. Apakah 5 tahun ke depan? Apakah 3 tahun ke depan? Kita sudah memiliki modal yang secara simulasi sederhana cukup untuk menjalankan bisnis yang menjadi cita-cita atau impian kita secara maksimal. Tips yang kelima adalah kita harus bisa mencatat waktu-waktu luang yang kita miliki. Pasti selama jam bekerja, kita pasti ada waktu luang. Kalaupun kita mungkin sibuk sekali di dalam bekerja,
Jika jam kerja kita jam 8 sampai jam 4, mungkin sore adalah waktu luang kita. Jika sampai maghrib, malam adalah waktu luang kita. Mungkin kita sampai Senin, sampai Jumat, sampai malam terus. Maka Sabtu bisa jadi waktu luang kita, dan Minggu bisa jadi waktu luang kita. Sehingga kita harus memanfaatkan waktu yang kita miliki bukan untuk hal yang sia-sia dan tidak berguna. Betul-betul waktu itu menjadi sesuatu yang bernilai. Boleh kita istilahkan waktu itu adalah uang. Boleh kita istilahkan waktu adalah pedang. Jadi ketika ada sesuatu yang useless, tentu kita akan menghindari sebaik mungkin seperti itu. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bekerja dan untuk membangun bisnis. Yang keenam, jalani semua hal secara seimbang. Bisnis, bekerja, dan juga dengan keluarga. Jalani secara seimbang. Sehingga ada unsur bahagia yang kita munculkan di dalam diri kita. Kita merasa bahagia di dalam menjalankan semua itu. Kebahagiaan itulah yang menjadi semangat untuk kita menuju apa yang kita impikan. Syukur-syukur tujuannya bukan cuma jangka pendek. Syukur-syukur tujuannya adalah bisa jangka menengah, atau jangka panjang, atau jangka sangat panjang. Berikutnya yang terakhir adalah tips yang ke-7. Pisahkan gaji dan uang dari hasil berbisnis. Jangan dicampur adukan. Kalau perlu, ketika kita baru memulai bisnis di awal-awal, sedikit keuntungan di awal-awal, akumulasikan beberapa waktu sehingga bisnis kita menjadi bertambah dan bertumbuh menjadi bisnis yang cukup besar. Seperti itu. Baiklah sahabat Tokonaya, demikian 7 tips bagi karyawan untuk membangun sebuah bisnis sampingan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, comment, share, and klik loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih. Salam sahabat Tokonaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.